Pemirsa, diabetes merupakan salah satu jenis penyakit yang bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak. Sebagai orang tua penting untuk mengenali berbagai risiko dan gejala diabetes pada anak agar kondisi ini tidak terlambat ditangani. Tingginya angka penderita gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia memantik seluruh masyarakat termasuk orang tua dan guru ikut memperhatikan konsumsi makanan dan minuman pada anak-anak. Di Jember, seorang remaja dan anak-anak harus cuci darah secara rutin di RSD Subandi Jember lantaran mengalami gagal ginjal kronis atau stadium terminal. Cuci darah merupakan cara terakhir agar fungsi ginjal dapat terkontrol. Penderita gagal ginjal umumnya ditandai dengan produksi urin menurun, bengkak pada wajah dan perut, dan jika kronis bisa paru-paru terisi cairan yang berakibat kejang-kejang. Selain faktor infeksi atau radang ginjal, gagal ginjal juga dapat diakibatkan kebocoran ginjal, kurang cairan, dehidrasi, dan infeksi saluran kencing. Hanya ini dalam seminggu terakhir ini ada 2 kasus ya, anak dan remaja yang kita diagnosis mengalami gagal ginjal kronis yang terminal yang membutuhkan hemodialisis atau cuci darah untuk yang anak dan remaja. Kalau yang perlu dihindari itu minuman yang manis, yang mengandung perasa sintetis, yang mengandung gula tinggi atau ada bahan-bahan kimia yang lain. Misalnya dikesankan minuman energi atau minuman yang bisa membantu vitalitas dan sebagainya sebaiknya dihindari. Terkait dengan tingginya risiko kasus diabetes pada anak, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta pemerintah segera menerapkan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Pemerintah juga harus punya tanggung jawab dengan cara apa ya, membuat peraturan. Peraturannya apa? Ya pengendaliannya apa? Selain cukai itu apa? Menurut saya memang cukai itu merupakan salah satu pengendali untuk menekan konsumsi yang berlebihan. Sementara menurut BPOM, pangan yang aman adalah pangan yang mengandung kadar gizi yang sesuai dan tidak banyak mengandung gula, garam, lemak yang berlebih. Pangan yang aman, pangan yang sehat, dan pangan yang bermutu itu banyak aspeknya. Satu, dia tidak mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya. Ya. Kedua, pangan itu diolah secara higienis, secara sehat, ya, tidak mengandung bakteri tentunya kalau. Dan yang ketiga, pangan itu sehat, artinya dia mengandung kadar gizi yang sesuai untuk kebutuhan tubuh kita, tidak mengandung gula yang berlebih, tidak mengandung garam yang berlebih, dan tidak mengandung lemak yang berlebih. Rizka menambahkan, beragam makanan yang dijajakan pedagang di pinggir jalan sebenarnya tidak berbahaya jika diolah secara higienis dan mengikuti standar kandungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari Jember, Jawa Timur, dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.